goodbye. They all see me. Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di channel Team Flash. Dan saya punya produk baru nih hari ini untuk saya review, yaitu kit finish model Mini 4WD dari Yika berikut ini. Nah, kalian tentu sudah melihat review saya sebelumnya untuk Yika Mini 4WD ya. Dan kemasannya di review saya sebelumnya itu berbeda guys. Kalau yang ini dia mengambil dari produk finish modelnya Tamiya ya. Dan ini bisa kita lihat baik dari kemasannya dia mirip banget, dan juga pada instruksi bagian belakangnya ini kalian lihat pada cautionnya itu masih ada tulisan Tamiya guys. Ini kayaknya bagian desain grafisnya buru-buru kali ya. Jadi dia cuma copy paste aja, di crop dan tidak mengubah tulisan pada bagian teksnya. Jadi ya udah, ini juga namanya produk replika ya. Dan ini merupakan replika dari produk originalnya, yaitu Tamiya MA chassis untuk lini Mini 4WD ya. Jadi kalau kalian belum tahu, ini merupakan tiruan dari MA chassis. Nah, seperti ini pada bagian sampingnya kita bisa lihat terdapat ya promotion wording lah atau kata-kata marketing ya. Jadi di sini dituliskan kalau Mini 4WD ini bisa melesat di lintasan dan juga nanti dapat di-upgrade dengan menggunakan optional part yang sangat luas pilihannya dari Yika. Kayaknya nggak ada sih, cuman ditulisin kayak gitu ya. Jadi ya udahlah. Dan kita akan langsung aja buka kemasannya ya. Kita lihat di sini. Kalau dari kotaknya sih oke ya, dia chrome gitu, silver, kayaknya terkesan lux ya. Coba kita lihat untuk bagian untuk produknya sendiri bagaimana. Nah, jadi ini merupakan tiruan atau replika dari kit Tamiya Mini 4WD untuk tipe nitrage. Nah, jadi nitrage sendiri itu di Tamiya produk itu sudah ada guys. Kalau kalian belum tahu, gambarnya seperti ini, dan ini menggunakan chassis yang lebih jadul yaitu MS chassis. Nah, seperti ini penampakan lebih dekat untuk YK chassisnya. Jadi Yika itu disingkat YK ya. Di bagian chassis itu kelihatan ada tulisannya. Dan kalau kita lihat pada bodinya, dia betul-betul menjiplak bodi dari nitrage. Jadi ini saya review apa adanya. Kalau bagus ya saya bilang bagus, kalau jelek saya bilang jelek. Jangan nanti dicap saya fanboynya Tamiya lagi. Kita lihat ya fitur lainnya ya. Jadi untuk bodinya ini sudah terpasang LED custom. Nah, ini keren banget guys. Jadi berbeda dengan Mini 4WD replika lain ya. Untuk Yika ini khusus dia sudah terpasang LED di kitnya. Seperti yang sudah saya bahas pada video kit serupa dengan warna yang berbeda berikut ini. Kalian bisa lihat reviewnya dan juga bisa lihat test run-nya sudah saya adu dengan kit original MA chassis dari Tamiya, baik menggunakan tune motor dan juga Mabuchi di lintasan 3 jalur, baik technical dan juga lintasan slope yang menggunakan loop ya. Kalian bisa cek lagi videonya. Dan kita langsung aja buka untuk bodinya. Kita lihat bagian dalamnya ini. Jadi ini persis banget, mekanismenya pun sama plug seperti Tamiya Mini 4WD yang MA chassis. Jadi menggunakan konsep midship ya, atau bagian mesin berada pada bagian tengah, dan menggunakan mekanisme gearnya pun seperti ini. Jadi gear trainnya sama, menggunakan counter gear yang persis dari MS dan juga MA chassis Tamiya. Dan ini rasionya adalah 3,5:1 atau super speed ya. Jadi kalau kalian penasaran, rasionya adalah itu. Dan seharusnya sih kencang dengan rasio seperti itu, akan tapi kita nggak tahu, nanti kita tes di test run ya. Kalian bisa lihat videonya ya. Dan kita akan coba lihat untuk mesinnya. Jadi motornya seperti ini. Yika ini khas guys. Di tabungnya dia ada marking Yikanya seperti berikut ini. Dan dia biasanya relatif kencang untuk mesinnya. Tapi nggak tahu, kita coba tes dengan aplikasi Giri. Kalian bisa download gratis di Play Store ya. Ini untuk mengetes RPM dari motor Mini 4WD menggunakan suara. Jadi sebetulnya sih tachometer juga, cuman saya nggak tahu akurasinya dibandingkan dengan tachometer digital beneran gimana. Tapi ini umum digunakan di Mini 4WD. Nah, kita lihat untuk RPM-nya tuh 40 ribuan. Gila, kenceng banget sih seharusnya ya. Tapi nggak tahu, nanti kita coba tes di lintasan apakah betul-betul kencang atau tinggi di angka doang. Nah, kita coba pasangkan baterai dan kita lihat mekanisme gearnya sudah bekerja dengan baik dan tidak ada kendala ya. Cukup halus suaranya. Kita langsung lanjut lihat lebih dekat untuk bodinya. Jadi di sini seperti tipikal dan varian dari produk buatan Cina lah, dia untuk wording bahasa Inggrisnya biasanya ngaco ya. Seperti di sini kita lihat ada auto car. Harusnya auto car, cuman mungkin desainernya ngantuk atau gimana ya. Padahal letak huruf O dan B itu di keyboard jauh loh. Ya udahlah, ya nggak bisa komplain. Seperti inilah produk replika apa adanya. Yang bisa kita acungi jempol adalah dari segi kualitas plastik dan juga keniatan dari meniru dan mengembangkan dari produk aslinya. Nah, ini yang perlu diacungi jempol. Jadi untuk Yika ini dia inovasinya ada di suspensi dan juga
di LED-nya. Jadi keren banget. Kalau kalian sudah lihat video saya yang review untuk kit Ailemao itu juga dari Cina ya, itu inovasinya ada pada bagian gear trainnya guys. Jadi counter gearnya tuh dia sistem modular dan itu keren banget. Kalian kalau belum lihat bisa cek videonya ya. Nanti ini akan saya adu juga dengan kit Ailemao di video berikutnya. Jadi pastikan kalian cek videonya nanti. Untuk hal yang berbeda dari kit Yika rilis sebelumnya, jadi kalau sebelumnya tuh ada versi yang dia rakitan seperti Mini 4WD Tamiya, ada juga yang dia kemasannya finish model juga cuma lebih gede. Untuk yang ini perbedaannya adalah kemasannya lebih kecil meniru finish model Tamiya dan juga tadi saya lupa sebutkan ya, untuk pernya ini yang Yika baru ini dia lebih pendek guys. Jadi berbeda dengan Yika yang lama. Yika yang lama itu pernya panjangnya sama persis atau sedikit lebih panjang biasanya ya dengan per original Tamiya untuk part AO ya. Jadi yang ini dia pendek setengahnya malah, nggak tahu mungkin untuk memangkas cost atau bagaimana saya juga nggak paham. Tapi masih bekerja. Jadi kalau kalian lihat di super slow motion drop testnya, dia masih bekerja suspensionnya. Dan setelah saya tes di lintasan pun masih bekerja, baik di track 3 jalur dan juga di kelas street Mini 4WD ya. Jadi pastikan kalian cek kedua videonya itu. Kira-kira gitu untuk review Yika varian terbaru dari Yangkai. Saya nggak ngerti nama company-nya apa, Yika atau Yangkai. Yang tertulis sih seperti itu ya. Kalau nggak salah nama company-nya Yangkai. Jadi ya yang kayak begini nih yang kalian harus punya guys. Oke, jadi itu aja. Jangan lupa ya kalian cek video saya berikutnya. Dan untuk tidak ketinggalan upload terbaru dari saya berikutnya, pastikan kalian subscribe, aktifkan notifikasi, dan kita akan berjumpa di video berikutnya. See you. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show